Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Siang, diberi Pak. kesempatan untuk menyampaikan presentasi yang saya beri judul Kontribusi Bidang Digital Imaging dalam mendukung penanganan masalah COVID-19. Jadi topik ini memang karena sesuai dengan bidang riset saya dalam bidang citra digital, saya ingin menyampaikan beberapa hal apa yang bisa kita lakukan, kontribusi apa yang bisa kita lakukan dalam penanganan masalah COVID-19. Oke, presentasi saya akan dibagi menjadi 3 bagian. Kita akan bicara pengantar terlebih dahulu. Kemudian kita akan bahas lebih mendalam mengenai riset yang dilakukan atau rencana riset sebetulnya, ya. Kemudian diakhiri dengan penutup. Kita akan mulai dengan pengantar. Mungkin istilah artificial intelligence itu merupakan istilah yang banyak sekarang didengar, ya. Banyak yang didengung-dengungkan. Banyak definisi, banyak penjelasan, banyak deskripsi. Nah, untuk presentasi ini saya ingin menyamakan dulu persepsinya supaya nggak kesana kemari karena banyak pendapat mengenai artificial intelligence. Jadi secara sederhana, ini definisi yang sangat global. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh sebuah program komputer atau sebuah mesin, sebagaimana yang dilakukan manusia, itu kita anggap sebagai sebuah artificial intelligence atau istilah yang baru sekarang yang mulai didengungkan oleh pemerintah itu kecerdasan artifisial. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan atau planning, kemudian learning, lalu bisa juga reasoning, bisa problem solving, knowledge representation, perception, motion, manipulation, dan macam-macam. Pokoknya semua yang bisa dikerjakan manusia, tapi itu dikerjakan oleh mesin, maka itu disebut dengan artificial intelligence. Kemudian istilah yang lain mengenai digital imaging, ini istilah yang mungkin saya juga ingin menyamakan. Secara sederhana dikatakan pemrosesan atau digital imaging adalah pemrosesan gambar digital untuk mendapatkan karakteristik visual dari objek atau objek-objek yang terkandung di dalamnya. Aktivitas itu meliputi digital image processing, image analysis, dan image interpretation. Dan ini biasanya beririsan satu dengan yang lain, ya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan ini istilah ini masih global, ya. Kemudian kalau kita lihat sebuah citra digital, kita sudah terbiasa menghadapi itu, sering menggunakan gambar, foto, selfie dan sebagainya. Sebenarnya di dalam sebuah citra digital itu banyak terkandung informasi. Ada mulai dari teks, objek, bisa ada wajah, bisa ada ekspresi, bisa ada aksi, bisa ada situasi, mungkin ada juga gambar rumus kimia, mungkin ada juga gambar rangkaian kimia dan sebagainya. Di dalam sebuah gambar digital banyak terkandung informasi. Nah, kita lihat sebuah ilustrasi. Kalau saya berikan sebuah gambar kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian mengenai gambar ini? Tentunya di kepala kita banyak, ya, banyak gambar apa ini dan sebagainya. Ini saya memberikan sebuah gambaran. Ada daun-daunan. Lalu ada teks. Lalu ada wajah dan ekspresi wajah tentunya. Ya, ada senyum, ada marah, ada sedih dan sebagainya. Ada juga objek yang lain, ada gedung, ada mobil, ada motor. Lalu ada aksi atau gerakan. Di sini kalau kita lihat action apa memang nggak gitu jelas di sini, ya, karena ini foto bersama. Tapi action apa yang dilakukan? Nah, sebetulnya banyak informasi lain yang bisa kita ambil dari gambar ini. Bisa juga foto siapa, tentunya di antara kita ada yang di dalam foto ini. Sedang apa, di mana, kapan, warna pakaian dan sebagainya. Banyak informasi-informasi yang bisa kita ambil. Nah, itulah digital imaging itu yang masuk ke dalam kategori interpretation. Komputer atau sistem akan menginterpretasikan gambar-gambar ini. Nah, dalam penelitian yang dilakukan banyak sekali riset dan aplikasi yang berkaitan dengan digital image, tidak terbatas kepada bidang-bidang komputer saja, ya.
Pokoknya semua hal visual yang berkaitan dengan penciptaan, analisis, interpretasi, digital image, maka banyak aplikasinya dalam bidang kimia, fisika, biologi, kedokteran, medical image processing, pertanian, agroinformatics misalnya, peternakan, hukum, seni, budaya, dan lain-lain. Jadi semua yang berkaitan dengan digital image itu ada di semua ranah keilmuan. Nah, bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentunya dalam masa-masa COVID ini apa yang bisa kita lakukan. Tadi Ibu Diana berbicara mengenai APD, juga teman-teman yang lain bicara mengenai prediksi. Nah, ini yang kami akan lakukan ini bukan prediksi, ya, bukan bicara komputasi angka-angka mengenai prediksi masa depan, tapi bicara mengenai satu teknik yang lain yaitu intelligent imaging. Kita akan lihat. Dalam masa COVID-19 ini banyak sekali penelitian dalam artificial intelligence, digital image processing, robotik, dan sebagainya, termasuk prediksi. Jadi, seperti tadi disebutkan oleh Bu Diana, kadang-kadang COVID-19 ini bisa menjadi satu musibah buat kita, tapi juga bisa menjadi berkah buat para peneliti, menjadi satu kesempatan baru untuk mencari sesuatu, untuk melakukan penelitian, untuk mendapatkan produk yang mungkin akan bermanfaat dan sebagainya. Nah, peluang riset itu banyak di sisi data mining, data science, prediksi, tracking, ya. Bagaimana mendeteksi orang-orang yang sekarang makin menjelang hari Minggu, menjelang hari raya, makin banyak orang berkumpul dan sebagainya. Lalu intelligent methods for monitoring surveillance, kedokteran, di bidang robotik, ya kita suka baca di bidang robotik banyak robot-robot yang menggantikan para perawat, dokter untuk mengetes penyakit dari orang-orang yang terjangkit COVID. Lalu dalam sisi sosial dan humanity untuk pembelajaran kepada masyarakat supaya mereka memahami harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jangan berkerumun dan sebagainya. Dan apa yang kami lakukan di sini adalah yang berkaitan dengan intelligent digital imaging dalam kaitan pendeteksian gejala COVID berdasarkan citra X-ray dan CT scan, dan satu lagi ada thermal vision. Ini bagian yang paling besar yang menjadi bagian dalam penelitian yang kami lakukan. Nah, kita akan bahas secara lebih mendalam. Sebetulnya karena saya bekerja di bidang intelijen data digital image, maka semuanya berkaitan dengan gambar digital. Nah, kita lihat dulu. Tentunya kalau saya juga ini adalah penelitian multidisiplin, tidak bisa karena saya bukan dokter, bukan ahli dalam membaca gambar-gambar ini. Tapi berdasarkan literatur, inilah gambar paru-paru yang sehat, gambar citra X-ray, ya, citra X-ray. Kok screen-nya hilang ya? Sebentar, Pak Adit, saya share screen-nya hilang kok. Kenapa ya? Coba di share screen lagi, Pak. Oke. Ada lagi ya. Share screen. Nah, kemudian ini paru-paru yang sehat, ini paru-paru yang terkapar COVID. Kalau kita lihat gambarnya di sini, menurut para dokter atau ahli, kalau paru-paru terpapar COVID itu ada bercak-bercak putih di sini. Tapi sebagai orang awam kita juga bingung mana bercak-bercak putih. Tentunya ini perlu ahli yang menjelaskan. Lalu gambar CT scan. CT scan itu gambar yang lebih canggih daripada X-ray. Kalau kita perhatikan di sini ini gambar CT scan dari paru-paru normal. Ini adalah CT scan paru-paru yang terpapar COVID. Kemudian ini gambar-gambar yang lain. Jadi kita atau itu berbicara berkaitan dengan gambar-gambar yang harus kita telaah benar bagaimana yang gambar-gambar paru-paru yang memiliki gejala COVID, mana yang sehat dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang lain, mana yang gejala COVID, mana yang tidak. Kalau kita perhatikan bagian ini
Bagian terakhir ini adalah paru-paru gambar CT scan dari para penderita COVID. Ini juga demikian. Ya. Jadi ada paru-paru yang normal, yang baris paling atas, ada paru-paru yang memiliki gejala COVID atau terdampak oleh COVID. Nah, dari sini banyak aplikasi yang bisa dibangun, ya, aplikasi cerdas. Artinya kita apabila diberikan sebuah gambar, maka sistem harus bisa menentukan apakah paru-paru ini atau gambar ini yang merupakan gambar paru-paru merupakan gambar dari orang yang memiliki gejala COVID atau terdampak COVID. Tentunya ini membutuhkan teknologi atau teknik digital imaging yang cukup panjang ceritanya, dan tentunya ini membawa konsekuensi ada yang bisa real time, ada yang tidak bisa real time. Dan tentunya diharapkan real time. Dan sekali lagi saya mau mengatakan bahwa apa yang dibangun ini bukan menggantikan fungsi dokter, tapi membantu pekerjaan dokter karena mungkin banyak gambar yang harus diperiksa. Nah, ini contoh aplikasi yang sudah ada ya, yang tentunya ini canggih ya, karena biasanya aplikasi-aplikasi ini datang bersama dengan alat CT scan-nya. Ya, tentunya kita memang tidak kalau kita gunakan aplikasi yang ada bisa saja, tapi sangat menarik kalau kita bisa membangun aplikasi lain yang mengambil data dari CT scan dan mengolahnya menurut apa yang kita harapkan. Ini juga contoh yang lain, aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, ini contoh-contoh yang lain bagaimana sebuah aplikasi bisa menentukan berdasarkan apa yang disebut dengan corona score dan relatif corona score. Ini contoh gambar paru-paru yang bersih. Ini yang sedikit kurang bersih karena relatif coronanya 0,51 dan ini yang memang terdampak sekali oleh COVID-19. Ini hanya ilustrasi, tapi kira-kira aplikasinya harus bisa demikian. Nah, di Indonesia sudah ada yang membuat satu aplikasi. Hanya aplikasi ini belum boleh, tidak bisa digunakan oleh orang-orang awam, hanya oleh para medis, dokter dan sebagainya. Ya, ini DSS COVID-Net, ya, COVID-19 Indonesia Neural Network. Mungkin para dokter bisa ya kalau mau mencoba. Nah, ini juga contoh yang lain, aplikasi yang lain, bagaimana bisa aplikasi itu bisa menandai paru-paru bagian mana yang terdampak oleh gejala-gejala infeksi dan sebagainya, dan bisa diukur fenomena-fenomena yang terjadinya berdasarkan anatomi dari paru-paru itu. Nah, BPPT sudah mengembangkan aplikasi yang seperti itu, mendeteksi COVID berdasarkan X-ray dan CT scan. Aplikasi ini memang masih saya tidak tahu ya, mungkin kalau di sini ada teman dari BPPT bisa menunjukkan, bisa memberikan gambaran sejauh mana aplikasi ini bisa digunakan. Nah, kemudian dalam konteks data ya, di Indonesia sangat sukar kita mendapatkan data. Ya. Saya kesulitan mendapatkan data, tetapi di dunia internet ya kita bisa googling dan banyak dipublikasikan data-data yang sifatnya free. Ini contoh sumber data riset yang dari IEEE 8023 dan dari Kaggle. Ini dua yang saya punya. Ya, data ini ada mengandung data untuk paru-paru sehat, mana paru-paru yang terkena COVID, dan ini jumlahnya sangat besar ya. Untuk yang IEEE 8023 ini ukurannya sekitar 5 giga. Untuk Kaggle itu sekitar 15 giga. Ya, ini juga berhasil di-download karena bantuan dari teman-teman di Unpad yang tidak kerja di rumah, tapi kerja di Unpad karena pakai jaringan Unpad. Terima kasih buat teman-teman yang di Unpad yang sudah membantu mendownload database ini yang berguna untuk penelitian. Nah, ini untuk database IEEE 8023 itu jumlah datanya 123 tanggal 25 Maret. Pada tanggal 10 Mei itu 360 data. Dan tiap data punya atribut. Ya, punya atribut. Dan ini dibuat oleh Joseph Paul Cohen dari University of Montreal. Dan ini bertambah terus. Sekarang pasti udah berubah lagi jumlahnya. Jadi ada patient ID, offset, ya,
berapa lama dia dirawat, jenis kelamin, umur, apakah dia pneumonia, apakah dia bertahan, yes or no, dia meninggal atau tidak, dan lain sebagainya informasi, termasuk gambar. Ya. Dan ini karakteristik data itu di sini terlihat bahwa usia 60-an banyak di sini. Lalu banyak data yang gambar-gambar yang berdampak, data yang mengandung COVID-19 dan kebanyakan adalah pria. Ya maaf para pria ya, ini data dari tadi ya, bukan data Indonesia. Data Indonesia saya belum punya. Nah ini contohnya saya eksplorasi dari data tersebut ya, kita bisa lihat contoh-contoh gambar. Ini datanya ya, contoh-contoh gambar yang ada dan menarik untuk dijadikan penelitian. Ini contoh gambar CT scan-nya. Jadi di dalam atributnya ada semua, termasuk alamat dari di mana data diambil dan sebagainya. Lalu Kaggle pun cukup lengkap ya, cukup lengkap. Ini karakteristiknya ya, sama yang laki-laki juga lebih banyak, yang COVID jelas lebih banyak, dan ini sebenarnya sangat menarik untuk diteliti. Kemudian ini training data Kaggle sangat banyak ya, sampai ribuan ya. Tadi kan hanya 123 dan terakhir 360, tapi data Kaggle itu sampai 1300 plus 3875. Dan ini sangat menarik untuk diteliti. Dan semua sudah ada atributnya. Nah, bagaimana sebetulnya teknik dan metode untuk itu ya, untuk mengetahui digital image itu mengandung COVID atau tidak. Ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama itu mengandalkan kepada digital image, algoritma digital image. Tentunya teman-teman yang dalam bidang digital image processing tidak aneh dengan yang istilah OTSU base, OTSU thresholding. Ya, kalau kita diberikan sebuah gambar, ya, kemudian dilakukan proses-proses threshold, multiple threshold, ekstraksi fitur, shape feature, kemudian menghitung ruas area menggunakan metode-metode tertentu dan dibandingkan dengan data paru-paru yang sehat, maka kita akan dapatkan tanda pada paru-paru yang terkena COVID. Nah ini contohnya, penelitian dilakukan itu menggunakan dataset, ada 3 dataset, ya. Kemudian dilakukan proses filtering, ya, filtering sehingga kita peroleh data yang bersih di sini. Dan ini contohnya. Kita punya citra uji, kita ekstraksi bagian utama, ekstraksi paru-paru, thresholding, edge detection, lakukan teknik water shield, ini istilah dalam digital image, lalu enhancement, dengan citra biner kita dapatkan ekstraksi infection di sini. Kalau kita perhatikan antara ekstraksi infection dan citra uji ini, kita bisa perhatikan di sini ada bercak-bercak di sini, ini terdeteksi, terpisahkan, kira-kira demikian. Kemudian adalah melalui pendekatan AI, pembelajaran. Dengan pendekatan pembelajaran, kita memberikan gambar-gambar kepada sebuah sistem arsitektur AI untuk diajarkan kepada sistem bahwa inilah citra yang terdampak COVID, inilah citra yang sehat. Dan kita memiliki 2 kelas nanti, kelas citra COVID dan kelas citra sehat. Kita menggunakan arsitektur, ada 2 arsitektur. Kita bisa menggunakan arsitektur .COVID-net, ini sudah dibuat default. Ini banyak istilah-istilah, saya kira saya tidak bahas lebih detail. Teman-teman yang tertarik, mungkin kita bisa melakukan penelitian. Kemudian dari sini bisa ada 2 kelas, ya, bisa ada COVID, bisa ada pneumonia, kira-kira demikian. Ini pakai arsitektur .COVID-net. Bisa juga dengan menggunakan, saya akan lewat ini cross validation untuk mengecek karena waktunya sangat terbatas. Kemudian dihasilkan namanya confusion matrix untuk menghasilkan apakah gambar ini gambar COVID atau bukan COVID atau pneumonia, kira-kira demikian. Kemudian dengan menggunakan pre-trained model, Inception versi 3, ResNet 50, Inception ResNet versi 2, ini pun sama, akan menghasilkan mana yang COVID-19, akan yang mana COVID normal. Klasifikasi, di sini dalam konteks ini menggunakan klasifikasi 2 kelas. Ini juga sama untuk validasinya menggunakan 5-fold cross validation. Saya kira ini standar dalam bidang artificial intelligence. Ini juga sama, confusion matrix. Nah, bagian selanjutnya adalah thermal vision. Ini yang cukup menarik, ya. Thermal vision ini mencari
panas badan dari seseorang atau dalam konteksnya wajah seseorang, ya kan. Nah, kita akan lihat citra panas yang diperoleh melalui kamera termal. Thermal image itu citra digital yang diperoleh melalui kamera termal. Ini kamera khusus ternyata. Kamera termal disebut juga infrared kamera, thermal imaging kamera, thermal imager, atau thermographic kamera. Dia membuat kamera atau membuat citra, menghasilkan citra menggunakan radiasi inframerah. Dan di sini saya tidak akan membahas lebih jauh karena di luar bidang saya. Mungkin teman-teman yang fisika mengetahui semua. Jadi range-nya tertentu, kemudian dia memiliki kelas-kelas tertentu. Kira-kira demikian. Yang menjadi bahan ketertarikan kami adalah dari gambar citra digital itu, bagaimana bentuk citra termalnya. Kira-kira demikian. Nah, ini gambar hasil pengambilan thermographic infrared kamera, ya. Contohnya, ya, dengan alat-alat khusus kita dapatkan segmentasi dari gambar-gambar yang berdasarkan kondisi atau panas dari areanya, kira-kira demikian. Nah, ini contoh yang lain, ya. Kita lihat gambar panas, mana tembok lebih dingin, tapi yang merah ini menunjukkan panas. Ini thermal image dari database yang kami punya juga, yang kami download sebesar hampir 10 giga juga. Ini menarik, ini gambar biasa RGB, ini gambar thermal. Kemudian contoh kamera thermal itu kayak gimana sih? Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu. Ini contoh, ya, kamera thermal, banyak macamnya, ya. Jadi bukan kamera biasa, tapi kamera khusus yang akan menghasilkan informasi panas badan dari setiap piksel yang ada. Panas, bukan panas badan. Panas dari setiap piksel yang ada. Nah, ini juga saya hanya mendapatkan dari dokumentasi di internet bahwa banyak jenis kamera thermal itu. Ada long wave infrared thermal kamera, medium wave infrared thermal kamera, dan short wave infrared thermal kamera. Ini jenisnya banyak. Nah, dari sisi dataset, kami sudah memiliki 2 jenis dataset. Yang pertama FLIR thermal dataset, ya, dari pembuat kamera. Ini dari rekan kami di Prancis, yaitu University Laval Phase Motion and Time Elapse Video Database. Ini pun baru diperoleh. Ini besarnya 66 GB dan di-download selama 40 jam di Unpad. Terima kasih buat teman-teman di Unpad sekali lagi atas bantuannya. Ini contoh gambar yang ada di dalam FLIR Thermal Database. Ya, sudah ada gambar-gambar anotasi yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian di dalam bidang thermal imaging. Dan saya tidak akan membahas lebih jauh di sininya. Nah, ini dalam gambar-gambar yang dalam dataset Laval, ya, Laval. Tidak banyak gambar objeknya, tetapi pose posisi banyak, termasuk ekspresi, etnis, usia, dan sebagainya. Banyak jenis-jenisnya. Nah, ini contoh kamera gambar yang diambil dengan short wave infrared kamera. Ini contoh yang gambar yang diambil dengan near infrared kamera. Ini dengan long wave infrared kamera. Ini dengan medium wave infrared kamera. Mungkin ini sekedar informasi. Ternyata gelombang infrared kamera itu kan nggak bisa dilihat oleh mata kita, ya. Jadi dia bagi menjadi short wave, medium wave, long wave. Ini teman-teman fisika pasti lebih tahu di sini, ya. Jadi Punten, yang kelihatan 5 menit lagi, Pak. Ya, dikit lagi. Terima kasih. Nah, aplikasi thermal kamera itu banyak di sini. Kita lihat aplikasinya banyak. Thermal kamera, ya, untuk public safety, border defense, railway, highway, aquaculture, coastal support, fire detect, dan sebagainya. Ini contoh aplikasinya. Nah, apa yang kami lakukan adalah kita mencoba mendeteksi thermal kamera pakai kamera yang sederhana, yang disebut low cost, ya, tapi high accurate, ya. Jadi ini algoritmanya, mungkin nanti kita diskusikan dalam diskusi kalau memang ada yang mau. Tapi saya akan tunjukkan algoritmanya sederhana. Kita deteksi objek dengan kamera thermal, kita dapatkan citra thermal. Citra thermal itu citra digital di mana setiap pikselnya itu mengandung suhu dari objek yang dideteksi. Kemudian kita deteksi citra wajah.
lalu kita matchkan dengan citra termal tadi, maka kita akan dapatkan hasil deteksi wajah termal citra wajah. Nah, ini alat yang digunakan HTI 102. Ini low budget, ya, murah, meriah. Nah, data yang diambil karena ini lagi work from home, data diambil adalah data diri saya sendiri, ya. Nanti mungkin kalau sudah lewat kita akan ambil data-data yang lain. Nah, ini hasilnya. Karena datanya low cost ya kurang bagus lah kelihatannya ya. Tapi lumayan ada pembeda di sini. Dan ini penggabungan data hybrid. Kemudian dari situ bisa kita lihat suhu dari area ini, area crosshair ini, ya, suhunya. Kemudian program prediksi wajah itu digunakan menggunakan C#, ya. Kita menggunakan Dewa Framework yang kami kembangkan dan namanya Luxan Library, ya. Di sini kita bisa mendeteksi wajah dan perhatikan di sini fitur-fitur titik wajah. Kalau kita punya titik-titik di sini kita matchingkan dengan data thermal, maka setiap titik ini punya nilai suhu. Oke, di sini ada punya nilai suhu. Suhu artinya suhu temperatur, ya. Kemudian kita bisa lihat berapa suhu dari setiap daerah tertentu. Nah, kira-kira gini algoritmanya, kita gabungkan, kita tentukan data suhu, kita bandingkan dengan data hasil face detection, kita dapatkan suhu dari setiap area tertentu. Ya, kira-kira demikian. Cita-citanya seperti ini, bisa dibuat alat yang dimana orang lewat langsung ketahuan suhunya berapa. Oke. Nah, ini yang kedua dengan FLIR. FLIR ini lebih bagus sebetulnya hasilnya. Ya, harganya tidak low budget, ya sedikit mahal sedikit alatnya. Ya, nah ini menarik. Dia memiliki kemampuan seperti ini. Oke, keuntungannya dengan FLIR One Pro LT ini adanya software development kit yang membuka peluang baru dalam riset-riset. Ini juga masih perlu terus dikembangkan thermal itu. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, kita sudah membahas mengenai intelligent digital imaging teknik untuk mendeteksi X-ray, ya. Dan ada dua hal, kita bisa pakai intelligent imaging, bisa menggunakan artificial intelligence. Kami sudah mempunyai public database, walaupun ini luar negeri, belum ada Indonesia, tentunya perlu data lokal. Lalu ada namanya thermal vision, yang memberikan aplikasi-aplikasi mobile untuk mendeteksi panas. Nah, sebetulnya banyak pengembangan lain yang bisa dilakukan, tidak cuma itu. Misalnya deteksi penggunaan masker, ya, banyak yang nggak pakai masker bisa terdeteksi. Deteksi social distancing, kemudian deteksi kerumunan orang, deteksi jumlah penumpang secara otomatis dengan mesin, ya, kira-kira demikian. Lalu yang tadi disebut Pak Adit, ya, seorang polisi, dia pakai thermal kamera, dia tidak perlu orangnya datang, tapi polisi yang datang langsung mukanya terdeteksi berapa derajat suhu orang tersebut. Dan dalam hal robotik juga banyak penelitian, teman-teman yang berkecimpung di robotik banyak kesempatan untuk ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ini adalah referensi pilihan yang digunakan. Tentunya terima kasih kepada dekan, staf dekanat, rekan-rekan dosen teknik Departemen Ilmu Komputer, dan seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya kira ini presentasi yang bisa disampaikan.